Oke. Jadi ada 7 indikasi penipuan di dalam ini. Satu pun nggak ada yang menang. Masuk apa kalimat kata-kata apa dari grup itu yang membuat wah ternyata saya salah nih gitu. Yang dibongkar itu satu saldo palsu itu. Nah, ketika aku lihat saldo palsu ini, Mas, aku marah. Aku marah berarti selama ini kita ditipu. Itu aku sangat marah besar di situ. Ada juga sebenarnya trader ini banyak ya, bahkan artis ada juga di dalam. Trader jadi korban. Oh, korban ya, korban. Ada yang korban. Siapa aja, Mas? Bahkan juga artis juga ada afiliator. Oh, artis ada yang afiliator, ada yang jadi korban. Ya, nah Bahkan ada artis besar ada juga. artis besar. Ada nama artis besar. Artis besar Itu akan terseret ya. yang jadi afiliator juga. Iya, Jadi jadi. afiliator. Artis besar. Iya. Pemain sinetron. Di saat mereka melaporkan kita itu kita Semua pakai korban semangat. panas. Oh, panas. Panas semangat. semua. Makin- Ini berarti ngancam, berarti Iya. ada yang kalah puluhan, ratusan, ada miliar, 2,5 miliar, bahkan ada yang 20 miliar, Mas. Saya juga sempat lihat kemarin ada yang disindir-sindir lagi sama Bobon Santoso, ada Ya. siapa namanya tuh? Noldi Geng, Wageng apa kalau saya? Geng. Yang naik Lambo kuning. Ya, lampu Yang kuning ya. Itu Bikin lagu Sultan Baperan. afiliator juga bukan? Afiliator. Oke. Tapi sekarang katanya jadi Udah miskin sendiri katanya. ya. Miskin, jadi Ya. miskin. Padahal belum dimasuk jadi belum dipanggil polisi kan? Ya, Belum dipanggil polisi belum, jadi belum. miskin. Ya, Oh, miskin sendiri. miskin sendiri, Mas. Gimana cara ikut tiba-tiba miskin? Nah, nggak tahu tuh, tiba-tiba lampunya hilang, jadi tukang bangunan sekarang. Kita nggak mau dibayar gitu, Pak. Jadi Bahkan sempat harus ada yang benar-benar nawarin selesai. 5 miliar ya. Oh, untuk apa? Ya untuk ya udah biar stop aja. Dirugikan berapa? 2,5 miliar. Jadi diduga dia ada di Indonesia. si Diduga. pemilik. Bahkan infonya ada agensi yang memfasilitasi afiliator. Kalau si afiliator ini sekaya itu, Ya. si yang punya binary option ini lebih kaya lagi apa enggak? Wah, lebih gila lagi. Kaya. Lebih Pasti, kaya lagi. Pasti. Di atasnya para afiliatornya ada Ya. si agensi. Ya, kan dari si DS Iya. itu agensinya kan udah dapat 1,5 T. Triliun. Ya. Bahkan sampai sekarang ini kita diserang nih. Oleh? Sampai Buzzer Ika, ya, buzzer Ika dan afiliator. DS itu Iya. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan itu kita diserang. Afiliator Sultan ini Iya, afiliator Sultan ya. Satu orang. Satu orang bisa triliun. bisa. Dan bahkan ada yang bunuh diri. Kalian benar-benar sadis. Sadis. Hancur kalian. Kalian harus tanggung jawab. Indra Kents, Doni Salmanan, dan semua afiliator binary option. Kalian itu menggunakan cara-cara yang kotor. Kalian bilang kalian sukses di trading. Kalian bilang kalian seorang trader. Padahal kalian adalah seorang afiliator penipu. Kalian menipu banyak member, kalian menipu begitu banyak orang, kalian menjerumuskan begitu banyak orang sehingga mereka loss dan kalian kaya raya. Kalian benar-benar penipu. 3, 2, 1, close the curtain. Ingat-ingat sama yang di Pak Botak ya? Tuan ya? Iya, iya. Ingat, John, ya. Ini saya buatan Iya. Cinanya soalnya. Iya, iya, Oke. Ya. Oke, udah ada Indra Kents, ada Doni Salmanan, udah pada jadi tersangka ya. Tersangka Padahal setahu saya sekarang. mereka adalah orang-orang yang kaya raya, orang yang baik Berbagi. hati, Ya, berbagi. ya, ya. Kenapa masih masuk penjara gitu ya? Nah, mungkin untuk ada juga di antara kalian juga ada yang belum terlalu ngerti, ada yang udah ngerti. Karena ada yang udah tahu ya afiliator, tapi apa sih? Ada juga mungkin masih banyak yang belum tahu nih, kenapa mereka bisa masuk. Nah, kenapa mereka jadi korbannya? Sampai ada orang yang bunuh diri. Ya. Ada Suruh masuk orang penjara. yang cerai sama Cerai. istrinya. Ya. Sampai ada apa lagi yang parah-parah? Jual rumah, Jual rumah, ya jual apartemen, jual apartemen, masuk
rehabilitasi, Masuk sakit rehabilitasi, jiwa, jadi sakit gila. jiwa, ya cerai, Oke. keluarga berantakan, utang Bang. numpuk di mana-mana. Bahkan sekarang dia tidak punya tempat tinggal. Gara-gara ini. Gara-gara ini semuanya. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kita namakan oke, kalau Mas Saya korban korban, dan juga ketua koordinator ketua korban. koordinator. Aku manggilnya Maru. Mas Maru aja. Nih Maru. soalnya kan namanya kan panjang tuh. Ya, Maru Maru Nazara. Nazara. Jadi Ya. Mas Maru dengan Mas Rob. Mas Rob. Ya. Ya banjir ya banjir. Iya, Oke, banjir. ya. Mas Maru sama Mas Rob ya. Karena Oke. kita yang ngalamin afiliator. Menenggelami afiliator. Oke. Ya. Kalian yang menenggelamkan afiliator, Mas Maru adalah ketua koordinatornya karena apa? Karena dendam kesumat, karena emang dimiskinkan, atau karena Mas apa Mas? Latar belakangnya Latar dulu. belakang ya. Ya. Nah, saya awalnya kan masuk ke sana ya karena ada yang kita lihat ada pahlawan di Indonesia ini yang menginspirasi. Pahlawan di Indonesia. Ya, mereka masih muda ya, terus mereka mau berbagi lah. Jadi mereka ini kaya dari trading. Kami lihat seperti itu. Oh, berbagi. Bagus Ya. dong, ya kan? Jadi mereka nggak mau kaya sendiri katanya, tapi kaya bareng-bareng lah. Mereka mau membangun generasi muda ini Oke, ceritanya. mereka ngajak orang supaya Ya. ayo kayak bareng-bareng biar kayak saya. Ya, Saya seperti juga itu. sering loh disindir-sindir sama netizen. Oh, Mas gitu. Uya tuh kalau Real Sultan kayak ini dong, kayak si A, si B bagi-bagi. Heeh. Waduh, kalau saya mah bukan sultan masalahnya. Saya terus terang salut tadinya Mas. Iya, sama. Karena Sama. saya ngelihat, Iya. wah gila masih muda. Malah saya sempat bilang ke anak-anak saya nih, Nah. tuh lihat tuh anak-anak muda sekarang umur 20-an bisa jadi miliarder yang sebegitu wow. Tapi Luar saya biasa, kali dulu ya. anak saya main Ya. trading waktu itu ya. Supaya Cuman saya terinspirasi lah ya. Saya inspirasi adalah coba ini adalah inspirasi buat kalian. Heeh. Mereka tuh bisa sukses dalam waktu umur muda. Iya. Saya sempat ngomong gitu waktu itu Mas, tapi Heeh. saya belum ngerti itu dulu yang mereka lakukan apa gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, oke. Mas terinspirasi tuh. Terinspirasi. Nah, setelah itu Diajaknya sama siapa maksudnya? saya si Ika. Oke, Ika. Ika, korbannya si Ika. Nah, Ika. Kayak yang sudah sekarang udah jadi tersangka juga ya. ya tersangka. Oke. Nah, terus Ika kesannya nama perempuan ya padahal inisial. Inisial. Ya. ya, terus Ini lihatnya di mana nih? Di Instagram, YouTube. YouTube. Di YouTube. Apa kesan pertama dari YouTube-nya, kalimat apa yang membuat Mas pengen ikutan? yang saya pengen ikutan ini karena dia bilang ini di trading ini aman, ya kan? Oh, dibilang pasti aman, Aman, tidak beresiko. tidak beresiko, terus legal. Legal. Legal di Indonesia. Jadi udah resmi. Jadi kami tambah yakin kan. Nah, setelah itu Udah tahu belum tadinya trading itu kayak apa waktu itu? saya udah pernah belajar di saham juga. Oke. Cuman di saham kan agak lama. Kalau ini lebih cepat gitu kan. Iya, oke. Nah, jadi dia ajarin strateginya, ya dikasih tahu ini caranya. Terus kami lihat di video ini kan dia trading kadang-kadang cuma 10 menit bisa 10 juta. Oke, ini trading juga kita harus Iya. beda-beda nih karena trading saham juga. Nah, ini trading binary option ya. Ini bukan trading yang seperti itu ya. Ya, ini trading binary option khususnya. Binary option. Binary Nah, option. Ini trading bukan trading kripto, bukan trading saham, Ya. bukan trading. Ini Ya, trading binary option. Ya. Kasih tahu dulu Mas, karena ada juga Ada orang yang binary option apa sih? binary option itu ada binomo, ada kotex dan kawan-kawan banyak. Yang penting Oke, binary option. Apa yang dilakukan binary option itu apa? Binary option itu sebenarnya tebak-tebakan, tapi sebenarnya indikasi ini di dalam ini ada penipuan, nanti aku jelaskan nanti. Oke. Di akhir nanti aku jelaskan ya. Oke. Jadi ada 7 indikasi penipuan di dalam ini. Oke, kita bongkar 7 indikasi penipuan. Ya. Tapi sebelum Mas lanjut ya. Ya, Ini kan ibaratnya menurut Mas ini judi bukan? Kayak judi bukan? sebenarnya karena Iya bukan? Ada unsur judinya bukan? ada unsur tapi kecil. Oke, unsur judi itu artinya kan kita Tebak-tebakan. kita main, Ya, menang bisa, ya kalah bisa. Nah, itu judi. Harusnya kalau setahu saya Mas, kalau setahu Ya. saya ini saya misal anggapnya saya orang awam nih. Oke. Kalau kita main judi, kita ke Las Vegas, ke Macau gitu. Ya, Emang dosa gitu kan. Tapi kalau orang main judi kalau kalah itu kan resiko sendiri gitu. dia misalnya. udah tahu apa yang dia lakukan, dia udah tahu. Resikonya kalah atau menang. Ya. Kalau orang judi. Orang judi. Nah, kalau ini Kita nggak tahu. Kita kejebak ditipu di sini. ditipu. Oke. Kenapa ditipunya gimana? Nah, ditipunya kan katanya ini kita main trading ya seperti itu. Dan setelah itu hasil yang mereka pamerkan selama ini di YouTube mereka yang ada profit itu puluhan juta, ratusan juta, Iya. itu palsu. Jadi itu tidak benar. Tidak benar, dan kemarin mereka udah mengakui di Mabes Oke, jadi yang mereka lihat itu selama di YouTube itu adalah palsu. diedit. Difasilitasi broker si jahat ini, jahat juga si brokernya. Oke. Jadi brokernya Ya. itu memfasilitasi Memfasilitasi. para afiliator itu. Oke, jadi mereka punya sistem. Ah,
Jadi disuntikkan dana ke situ. Jadi seolah-olah mereka menang. Ya menang, di setting semua. Oke. Nah akhirnya semuanya terjebak. Jadi harta mereka selama ini yang kita lihat melimpah itu benar. Jadi bener emang harta mereka bukan settingan kan? Ada duitnya. Ada duitnya meskipun duit korban kan. Oh duit korban. Duit korban. Nah, berarti duit mas-mas ini nih. Ya duit kita Jadi mereka semua. kaya karena korban-korban itu. Korbannya. Ya. Jadi mereka kaya dari hasil kita semua, dari kemiskinan orang lain lah. Oke, ini belum diperjelas. Mungkin Ya. orang-orang awam juga. Gimana sih kok kalian ada orang yang kaya karena memiskinkan orang lain? Ya. Itu gimana coba? Nah, Logikanya gimana coba itu? logikanya adalah ini logika sederhananya. Ya. Logika sederhananya, kalau aku mau mau rampok uang seseorang, itu kan sulit karena kita bisa dikeroyok massa kan. Ya. Kita bisa ditangkap polisi. Tapi Ya. dengan cara dia menggerus harta orang lain dengan cara masukin dalam aplikasi. Oke, ajak orang. Ajak orang. Dijanjin nggak pasti menang? Ada bahasa-bahasa itu. Bahasanya apa? Bahasanya profit konsisten. Oh, pasti profit. berarti Profit konsisten. Kita Oke. berhasil di sini. Yang penting kalian belajar. Ini strateginya akurat hingga 90%, 80% akurat strateginya. 90% akurat. Akurat. Jadi kan secara logika udah Bisa pasti lah. kemenangan di depan Ya. gitu ya. Pengertian di bahasa itu ya. Betul, dengan Mas, betul. cara halusnya seperti ya mereka itu membeli segala sesuatu itu dengan mudah. Ya. Iya. Jadi saya beli jam ini harganya 7 miliar karena trading misalnya Iya. itu. Jadi itu secara tidak langsung membuat kita ya sebagai yang dinamakan korban ini sekarang itu membuat kita menjadi lebih tertarik gitu. Akhirnya Mas tertarik nih. Tertarik. Masuk berapa pertama? Saya masih kecil. Awalnya? Sambil saya belajar ya. Awalnya saya masih deposit 1 juta lah. 1 1 juta ya. Menang kalah ya kan. Oh, pernah menang juga? Menang tapi nggak sebanding dengan kekalahan. Oke. Meskipun dikasih menang, pasti nanti akan habis juga kan. Nah ini broker ini kan dia udah pintar sekali ya. Jadi semuanya udah dibuat kayak algoritma yang luar biasa sehingga orang kepancing di sana. Oke, menurut Mas, saya belum kita lanjut Ya. lagi. Menang kalah, berarti ada menangnya. Ada menangnya. Menurut Mas Maru, Ya. menangnya itu emang karena emang menang maslak, apa emang udah tersistem di algoritmanya? Tersistem, Jadi diatur, diatur. bukan menang karena Bukan, lucknya Mas Maru. bukan. Kan suka-suka mereka. Nanti aku bongkar habis ini. Oke. Jadi semua ini permainan. Oke, pas menang pertama kali apa yang dirasakan? Ah, Emosi apa yang nafsu apa yang ada? senang lah. Berarti Senang. ada harapan ini. Ada harapan. Ada. Nambah lagi ya? Ditambah lagi afiliatornya. Nambah lagi karena mereka bilang gini. Modal aman 50 juta ke atas. Modal aman 50 juta ke atas. 50 juta ke atas. Itu kalau udah 50 juta ke atas, itu udah aman banget. Mau naik, mau turun itu udah aman lah Oke, katanya. tadi awal dari 1 juta. 1 juta. Akhirnya Saya deposit puluhan, habis. oh, dari deposit menang itu deposit, eh, kan sempat menang dikit nih. menang dikit, habis. 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 Kalah dulu. Kalah, habis Masuk total. puluhan juta. Masuk puluhan juta. Menang kalah, habis lagi. Habis plus habis. Habis total. Deposit lagi sampai ratusan juta. Oh, sempat Habis. deposit ratusan juta. Ya. Habis. Nanya nggak ke afiliatornya? Kok begini gitu? Kita Bertanya nggak? aku nggak nanya karena aku waktu itu ini kan sebelum dibongkar ini saya sangat yakin 100% kepada afiliator. Yakin. Yakin. Oke. Berarti ini kesalahan saya. Oh, jadi Aku saya merasa belum ya saya berarti kemampuan saya terbatas. Ya. Saya maksudnya goblok di dalam ini, aku tidak mampu, saya menyalahkan diri. Seperti itu ceritanya di awal. Oke. Jadi masih pengen coba lagi. Masih pengen coba tapi modal udah habis kan. Uangnya habis modalnya. Habis uangnya. Nah, setelah itu saya lihat yang semua di dalam ada satu grup, aku masuk 3.000 orang. Grup korban, apa nih? Grup korban, WhatsApp, Telegram. Telegram. Oh, grup korban-korban bikin grup. Ya, jadi semuanya saya lihat korban semua, nggak ada Semua? satupun. Ya, satupun nggak ada yang menang. Masuk apa kalimat kata-kata apa dari grup itu yang membuat wah ternyata saya salah nih gitu. Yang dibongkar itu satu saldo palsu itu. Nah, ketika aku lihat saldo palsu ini, Mas, aku marah. Aku marah berarti selama ini kita ditipu. Itu aku sangat marah besar di situ. Dan akhirnya setelah aku marah, aku kumpulin semua bukti-bukti. Ternyata ada kejanggalan di dalam. Apa kejanggalan-kejanggalannya apa? Nah, ini aku bacain dulu ya. Oke. Kejanggalan ke dalam ini kan kepolisian bilang bahwa Babeti juga ini ada indikasi judi. Ya kan? Tapi dari secara sistem kan mereka belum bongkar semua. Oke. Tapi saya, ketua koordinator dan wakil juga dan Ya. kita banyak tim, kita bongkar sampai ke akar-akarnya di dalam. Nah, kita temukan ya di sini yang pertama mereka gunakan adalah saldo palsu, Mas.
Saldo palsu yang untuk mengiming-imingi Mengiming-iming orang calon. korban. Oke. Yang mereka bilang profit puluhan juta, ratusan juta itu adalah saldo palsu. Nah, Tahunya dari mana itu saldo palsu? karena kita ada indikasinya, Iya. kita udah tahu sistemnya bahwa kalau saldo palsu itu ditarik harus pakai Visa atau Mastercard. Oke, Nah, buat withdrawal. withdrawal. Iya. Dan itu bukan masuk rekening mereka tapi ke broker. Oke. Nah, kemarin mereka udah mengakui, ya. Oke, ternyata itu bukan duit mereka. Ya, itu penipuan ya. Betul. Ah, Yang diiming-imingi sama kalian, Ya. janji-janjikan. Ya, itu Bilang kan ini duit gue, ternyata bukan. ya itu kan pembodohan publik. Oke. Ini kriminal ini. Oke. Ya, berikutnya kita ada di dalam grup korban, mereka deposit ini, Mas. Pas deposit besoknya dilihat hilang uangnya. Nggak ada story-nya, nggak ada sedikit pun nggak ada. Hilang tiba-tiba. Nah, ini kan kejahatan ini aplikasinya. hilang Iya. Nah, ada yang mengalami di tim kami, bahkan ada juga sebenarnya trader ini banyak ya, bahkan artis ada juga di dalam trader jadi korban. Oh, korban ya, korban. Ada yang korban. Siapa aja, Mas? Bahkan juga artis juga ada afiliator. Oh, artis ada yang afiliator, ada yang jadi korban. Ya, nah, Oke, menurut Mas nih, Ya. artis yang jadi korban ini enggak ketipu. ketipu. Oke, Ketipu, bukan semua goblok ketipu. ya, ketipu ya. Ya. Iya, iya. Nah, Karena saya hampir juga Mas jadi oh iya. afiliator, saya hampir jadi afiliator. Oh, mau direkrut ya? Hampir ya. Wah. Untung saya tolak, Mas. Untung. Iya. Kalau enggak kita yang ini tadi Makanya ya. tadi Kita ada kejar. artis juga, apa artis yang afiliator, apa artis yang jadi korban? Ya. Kalau sampai artis yang jadi afiliator kan nih, Mas? Artis itu agak-agak sulit ini karena dia mungkin karena bayaran besar juga ya kan. Ya, itu tergantung hati lah. Tergantung Oke. hati kalau itu, Iya, Mas. iya, iya. Ya. Oke, kita lanjut lagi tadi. Ya. Artis ada yang jadi korban juga. Ada yang jadi korban. Iya. Nah, berikutnya itu udah profit nih. Udah profit puluhan juta misalnya atau ratusan juta. Akunnya diblokir langsung. Sama aplikasi. Oh, tunggu. Jadi Mas sempat ada orang yang Ada orang yang profit. profit. Ya, itu banyak yang mengalami, ada ratusan orang. Udah profit nih. Iya. Langsung diblokir Nggak bisa akunnya. withdraw, nggak bisa tarik. Bukan bisa tarik lagi, udah Diblokir. nggak bisa ini, nggak bisa buka. Nggak bisa buka? Nggak sama bisa. sekali. Oke, terus? Nah, berikutnya ada teman juga di dalam, dia klik nih masukin 5 juta. Iya. Aplikasinya klik sendiri, Mas. Sampai 7 Oh, kali. main sendiri. Main sendiri dia. Kalah terus. Kalau Kalah. jadi kan dia masukin 5 juta nih. Oke. Aplikasinya masukin sampai 5 kali. Horor ya, kayak ada setannya ya. Ini siluman Iya, ini, iya, aplikasi iya, siluman. Iya, iya. Mengerikan. Ini aplikasi yang mana nih, Mas? Aplikasi semua binary option. Oh, semua binary Semua, option. Oh, bukan ini hanya binomo aja. Campuran nih ya. Ya. Iya, iya. Nah, berikutnya ketika ngehang aku mengalami Cepet hang. Jadi ketika aku mengalami ini kompensasi keempat tadi kan 2,5 dari modal awal itu berlipat terus kan. Jadi ketika aku udah profit nih, aku posisi profit berkali-kali ini bukan hanya sekali. Aplikasinya langsung hang. Dibikin error sama dia. Nah, setelah error beberapa menit kemudian normal hilang saldonya. Ya. Akhirnya saya habis di situ. Nah, setelah itu yang lebih aneh lagi, candle-nya berbeda, Mas. Oke. Dari HP yang satu, Iya, iya. HP yang lain, Handle-nya beda nih. candle-nya beda. Harusnya kan sama. Iya, iya. Ya, iya. di sini kadang setengah, di sini penuh. Oke. Kadang di sini naik, di Oh, sini abal-abal turun. nih jadi ya. Kadang di sini Abal-abal. merah, di sini hijau. Dipermainkan. Oh, ya ada yang naik, ada yang turun. Ada yang gitu turun. ya. Jadi kita dikejar mau ke atas, ya pasti dia ke bawah. Ya. Mau ke bawah dia ke atas Iya. gitu. Oh, tergantung jadi di siapa yang main. Ya, gitu ya. jadi dikejar semua. Nah, berikutnya saldo yang ditarik itu oleh afiliator, maksudnya seakan-akan itu kan ada history withdraw-nya kan. Iya. Nah, itu settingan dari broker. Dari Settingan dari broker semuanya Jadi mau seolah-olah dia withdraw. bisa tarik sekian Ya, sekian juta, ratusan juta gitu ya. Nah, Nah, itu settingan. Settingan semuanya. Tuh, guys. Lu sering Ya. ngatain gua raja settingan, tapi kan gua gak pernah ngerugiin lu. Iya kan? Emang gua pernah ngerugiin hidup lu? Emang gua yang bikin lo hidup lo miskin, jadi lo nyela-nyela gua mulu? Kan enggak. Gua kan buat hiburan. Iya. Ada yang settingan, ada yang real, tapi kan Kalau ini settingan dan penipuan kalau ini. Oh, dia ngerugiin Ya kan? siapa ya kan? Ya. Ini lebih raja settingan nih berarti. Lebih Berarti parah. sekarang gelar raja settingan udah jangan di saya lagi dong. Ya kalau ini kan hiburan. Ya. Ini bukan hiburan, ini kriminal. Raja settingan di afiliator sekarang ya. Afiliator sekarang. Lepas raja settingan. Oke, terus Iya, 80% di Iya. sini, Mas. Bahkan Iya. 85% ini penipuan, Iya. kriminal, dan itu udah masuk pasalnya. Iya. Jadi mereka kena penipuan, ya kan, sama dan lain-lain lah ya. Nah, indikasi tebak-tebakan itu hanya 15% aja.
Yang dibilang tebak-tebakan judi pas itu. bisa menang bisa kalah Ya, ya. yang dibilang judi itu hanya kecil aja. Iya. Tapi ini murni penipuan. Artinya menurut penipuan artinya nggak ada cerita orang menang terus di sini. Nggak ada. Nggak ada cerita orang menang banyak. Semua bangkrut, Mas. Pasti kalah. Pasti kalah. Tapi dijanjikannya 90% kalau ikutin akurat dan pasti menang berarti. Pasti intinya. menang, ya. Karena dijanjikan kemenangan. Ya. Oke. Nah, ceritanya beda lagi. Nah, Rob, coba Rob. Ya. Lo masuknya, lo lihat siapa yang bikin lo masuk nih? Yang udah ditahan sekarang di Baris Yang Krim. depannya I apa D? I. I Ika juga. Oke. Ika juga. Iya. Lo ngelihat dia apa yang pesan pertama nih? Gua pengen tanya. Tiap orang mungkin punya kesan yang berbeda kan? Iya. Nah, sebenarnya aku sendiri belum tahu nih orangnya siapa gitu kan. Si Ika ini siapa Oh, gitu. tiba-tiba lo ngelihat di mana nih? Di YouTube. YouTube. Nah, kenapa aku bisa ngeliat di YouTube? Karena memang pada tahun 2020-2021 itu kan zamannya Covid ya. Pandemi. Orang nggak tahu mau ngapain nih. Iya, jadi kita WFH semua nih Iya, gua ceritanya. aja sampai jual jam, jual mobil gua Nah, jadi kita WFH, terus kita di YouTube itu algoritmanya selalu memunculkan mereka gitu kan. Lo muncul nih di YouTube lo. Muncul. Judul apa pertama kali yang bikin lo klik? Tentang apa? Modal dalam 1 menit bisa menghasilkan ratusan juta. Sebelumnya aku riset terlebih dahulu juga sebenarnya. Lo riset dulu. Nah riset tapi yang aku riset itu di Google trading binary option. Oh, bahasanya binary option itu trading. Di Google kan ada tuh bisa kita cek kan. Iya. Nah itu sih awalnya yang aku bisa kenapa aku terjun ke situ Nah, melihat lo terjun dia. itu apa yang di benak lo? Lo pengen apa waktu itu? Ambisi lo apa waktu itu? Sebenarnya ambisinya ya kita memang di saat zaman Covid itu kan lagi sulit-sulitnya. Apa sih background lo waktu itu? Saya bekerja di perusahaan BUMN. Oke, sebagai Sebelumnya, karyawan. Iya. Kalau Mas, Saya wira swasta. wira swasta. Ya, bisnis lah. Bisnis. Oke, terus lanjut. Nah, jadi setelah itu kita kan ingin bahwasanya menambahkan cuan lah ibaratnya di Iya. samping itu kan. Iya. Nah, kemudian dia muncul di YouTube dan menawarkan itu bahwasanya dia membeli segala sesuatu itu kan dengan mudah gitu. Dan dia juga membilang bahwasanya ya gue dapat ini dari hasil trading gitu. Oke, binary option. Binary option. Oke, terus Mas masuk. Masuk ke situ. Oke, belum berhubungan dengan grup Telegram belum nih? Jadi di dalam YouTube dia itu kan deskripsinya kan jelas tuh tutorialnya mulai dari daftar, mulai dari masuk ke dalam grup, mulai dari sampai ke withdraw. Nah itu ada semua di deskripsinya. Bilang ke lo nggak janjiin bahwa lo akan begini? Sebenarnya kalau bilang secara langsung enggak, tapi kan dengan dia mengupload di YouTube itu kan sebenarnya secara tidak langsung mengancam semua. Iya, dan yang untuk disampaikan di YouTube adalah ini gue kaya, gue pasti Iya, menang. iya. Dan ternyata tadi menurut Mas ada kejanggalan ini palsu. Palsu. Oke. Mas masuk berapa pertama? awalnya kan di dalam deskripsi itu dia menyebutkan bahwa saya 700.000 modal untuk keseriusan kita Oke. untuk dalam member Masuk itu. tuh. Nah, tapi aku kemarin awalnya itu deposit sekitar 2.200.000. Oh, 2.200.000. Mm-mm. Oke, jauh lebih. Terus? Nah, setelah itu saya main kan di situ Iya. kan. Nah, kemudian loss. Kalah langsung tuh, 700 hilang. Kemudian kalah. Habis itu saya kan masuk ke dalam grupnya. Iya. Nah, itu kebetulan hari Senin kalau nggak salah. Nah, dia kan ada Trabar itu trading bareng. Nah, jadi trading bareng Selasa dan Kamis. Itu dipandu langsung sama mereka. Nah, jadi Selasa dan iya. Trabar. Nah, jadi Selasa dan Kamis keuntungannya apa bagi member? Itu setiap member kita bisa dapat analisa langsung dari mereka. Oh, analisa yang tepat, Iya. akurat, Heeh. pasti menang. Iya. Oke. Jadi dapat analisa dari mereka. Nah, kita sebagai member ya ikut apa Masuk yang tuh. masuk ke dalam itu. Lo deposit lagi ya? Deposit. Berapa tuh? Kemarin nggak salah 3 juta. 3 juta? Iya. Dari hasil informasi itu, Dari- di Terabar tadi, Heeh. menang nggak? Ada menangnya tapi endingnya kalah juga. Oke. ada Jadi menangnya, misalnya gini nih. Misalnya profit nih yang pertama. Yang kedua profit, yang ketiga loss. Nah, karena kan yang ketiga loss ini kan kompensasinya itu ya, Om. Iya, Nah, jadi misalnya yang pertama open posisi. Lo kan 3 juta nih. Iya. Mm-mm. Profit berarti 2 kali lipat ya? 80%. Cuma 80%. Oke, berarti 80% 2.400.000. Iya, tapi tergantung open posisi kita berapa Oke, di awal. misalnya 1 juta. Misalnya 14.000 nih di awal, berarti kan kalau misalnya 80% kita dapat 25.000 sekitar segitu. Oke. Nah, kemarin saya open posisinya sekitar 500-an ribu. 500.000 berarti 80%-nya 400.000, 900.000. Iya. Tuh, hitungan gue cepet ya. Nah, terakhir ya udah 500.000 menang.
600.000 menang jadi 900 tuh. Iya, terus Oke. habis itu yang kedua kemarin nggak salah 1 jutaan itu profit juga. 1 jutaan profit. Nah, tapi yang ketiga saya bikin sekitar 2 jutaan. Oh, karena lo udah makin Karena percaya kan, Iya, karena iya, percaya iya. kan, bahwa saya background mereka itu ya sukses di sini, analisanya ya profit, punya teknik-teknik bermacam Iya, teknik iya. gitu. Itu yang membuat kita Iya. percaya sama mereka. terus hilang tuh. Hilang. Lo masih yakin bisa menang nih? Masih yakin, Oke. masih yakin karena Apa ya. yang buat lo yakin masih terus main walaupun udah kalah mulu nih? Nah, sebenarnya gini, kita ini semua sebagai korban selalu menyalahkan diri sendiri. Karena yang kayak pribadi saya ya, itu yang pertama saya selalu menyalahkan bahwasanya ini kan analisa. Oh, kayak Mas Maru tadi, Iya. bego nih gue nih gitu. Iya. Iya. Ini analisa. Nah, analisa itu kan ada ilmunya, ada yang dipelajari Ya, di situ, riset. ada Ya. riset dan By semacamnya data, lah. by- iya, iya. Jadi apalagi mereka kan instrumen yang mereka gunakan itu Iya. kan di saham sama di binary option kan sama. Jadi ternyata mereka itu menggunakan instrumen yang di saham. Contoh Iya. kayak misalnya ya titik resisten, support gitu-gitu Iya, kan, ada iya. head and shoulder. Jadi di Iya. situ ada semua gitu. Iya. Nah, jadi kita mikirnya bahwasanya oh ini ada analisanya. Nah, terakhir pas udah ketahuan akhir-akhir ini, ya udah itu yang bikin saya ya ingin ngeberantas mereka gitu, bahwasanya nggak benar. Nggak benar. Nggak Nah, benar. kalau tadi kan Mas Maru gara-gara masuk grup nih, Hmm. Iya. yang orang-orang korban-korban, Iya, iya. lu apa yang membuat lu ngerasa nih gue terjebak dalam ini? Nah, jadi menariknya gini, Mas. Saya itu punya teman itu afiliator. Temen lo? Ya, banyak tuh teman saya afiliator. Udah lo masukin tuh temennya. Iya, Pak, harus Menyusul, diproses, harus harus diproses, nggak oke. bisa. Ini harus Kelas kakap benar-benar- apa masih kelas mujair? Kecil-kecil yang kecil ya. Enggak, dia sedang. Sedang saja. Iya, sedang. Nah, jadi saya itu nggak tahu bahwasanya awalnya itu ada afiliator atau member. Karena kita itu kan taunya bahwasanya Semua yang ini main bareng-bareng nih. iya, Ya. dan instrumennya kan sama nih Iya. antara afiliator dan member, nggak ada perbedaan kan. Nah, jadi setelah saya loss, nah saya selalu menyalahkan diri sendiri, loss menyalahkan diri sendiri. Nah, terus saya tanya nih ke teman saya yang afiliator. Ya lo belum tahu dia afiliator nih. Udah tahu karena lihat saldonya gede kan, Gede. berarti ini kok apa nih kok beda gitu. Dan dia mempunyai link. Dan dia mempunyai link, itu yang membuat saya bertanya ke dia gitu. Terus aku tanya, apa sih bedanya afiliator dan member gitu? Keuntungannya apa? Terus dia bilang bahwasanya kalau afiliator itu abang gampang, tinggal cari member sebanyak-banyaknya. Nah, nanti kalau misalnya udah dapet, nanti kekalahan mereka itu masuk ke abang sendiri. Gitu. Jadi mereka bilang, Mereka bilang langsung. aku nih, Ngaku. Jadi kita cari member cari member, sebanyak-banyaknya, nanti kalau Kekalahan para member mereka itu masuk ke kita. masuk ke lo. Iya. Lo disuruh cari member nih. Iya. Tapi aku bikin sendiri. Sempat berminat gak lo nyari member? Enggak. Kenapa lo gak berminat tadi? Karena aku mikirnya gini, bahwasanya aku kan nyari duit itu kan ya sulit lah, maksudnya di Iya, zaman itu iya. kan. Aku tahu gimana cara cari Susahnya nyari susahnya uang. nyari uang, terus tiba-tiba mereka dengan gampang nyari uang, dan itu ya kita kayak dapat duit tapi di atas penderitaan orang lain gitu. Itu yang bikin kayak aku ya ini nggak benar gitu. Iya. Sebenarnya kalau misal kita mengembalikan dana yang loss itu Kalau ya jadi itu afiliator gampang. Mudah, Iya. sangat mudah gitu. Tapi karena ini ada sistem yang nggak benar, udah Oke, secara lo- sistematis, Lo terstruktur. diajakin jadi koordinator juga nih. Berarti Afiliator. afiliator ya Afiliator. istilahnya kan. Iya. Gitu. Lo nggak mau nih. Nggak Dan mau. lo mulai sadar, wah gue berarti korban-korbannya nih gitu. Iya, dan dia juga bilang bahwasanya itu nanti dananya bisa disuntik. Disuntik. Buka nih sama si teman lo nih. Iya. Saldo palsu itu. Oke, saldo palsu ini Saldo bisa palsu. disuntik. Bisa disuntik Terus dana. apa yang lo lakukan saat itu apa? Udah nggak bener nih kan. Ya udah, aku kemarin sebelumnya Belum ketemu nih, belum ya? ketemu. Aku ke kantor Polres salah satu Oh, ini ya, lapor provinsi nih. sendiri. Lapor. Sendiri lo. Sendiri. Di Bogor tanpa ya? di backup siapa-siapa. sendiri? Tanpa di backup siapa-siapa. Tapi sebelumnya aku udah nge-DM beberapa kayak Mas Denny Sumargo tuh Iya. nge-DM. Terus ada beberapa politisi lah yang aku DM dan Untuk mereka speak up merespon. gitu. Iya, Mereka iya. merespon kan, mereka merespon. Kenapa nggak DM ke gue lo? Karena gue terkenal raja drama ya. Nggak cocok ya. Nah, terus Iya, iya. ya udah abis itu aku ke Polres salah satu di Jawa Barat ya. Inisialnya Jawa Barat lah ya. Ya, Jawa Barat. Nah, terus ya mereka menyampaikan bahwasanya ini ya kejahatan gitu. Mereka udah tahu belum itu indikasi itu? Belum tahu. Belum tahu, Bahkan oke. kan yang korban ini kan banyak yang dari instansi pemerintah juga. Oh iya, Banyak. pada malu kali ya Iya, mereka ya. bahkan kemarin ada itu CEO itu dia master of apa ya, kayak keuangan finance gitu. Itu jadi korban. Oh CEO jadi korban juga. Iya. Oke. CEO Jadi- asuransi ya. Iya. Oke. Jadi Terus korban. akhirnya lu ditangkapin nggak sama kepolisian itu? Ditanggepin. Oke. Mereka baik lah ya, maksudnya ramah gitu Iya. dan nanggepinnya.
ya udah ke Bareskrim Polri aja langsung biar Oh, lebih bagus nih, balik kerjanya nih iya, Polda nih. Polres, Polres, ya. biar lebih apa ya A1 lah karena Iya. mereka itu SDM-nya terbatas. Iya, oke. SDM-nya terbatas. Karena ini kan kasus besar ya. Lo ke Polri nih berangkat. Ke Bareskrim. Bareskrim. Ke Bareskrim. Nah, tapi kan aku punya kakak yaitu pengacara. Nah, terus aku bilang gini, "Kak, aku konsultasi ke dia. Kak, gimana sih aku mau ngelapor ini orang, ini nggak benar gitu kan." Nah, terus kakak bilang bahwasanya ya lu kalau mau ngelapor itu harus ada lawyer gitu. Iya. Nah, terus aku mikir kayak ya aku lossnya cuma 60-an juta, terus mau bayar lawyer berapa lagi ya Iya, yang nggak iya, make sense lah gitu kan. Nah, kemudian di followers followers aku Iya. itu nge-DM bahwasanya ini ada grup korban, grup mulai, korban iya, iya. dimasukin ke situ, tapi keselnya nggak bisa ngechat. Nggak bisa ngechat. Nggak bisa Iya, ngechat, cuma yang dengerin ngechat itu doang. cuma admin. Oke, iya, iya. Kesel gitu kan. Jadi aku cari yang admin sama owner yang siapa nih yang pemiliknya gitu Iya. kan. Aku cari, aku chat apa sih yang udah kalian bikin, apa yang udah kalian buat, ini grup ini fungsinya untuk apa gitu. Aku udah ke kantor polisi, aku udah nge-DM Iya, semua iya. lah gitu. Nah terus tiba-tiba Mas Maru nih nelpon. Iya. Nelpon ya udah sharing-sharing. Terakhir kemarin kita ketemu pertama di podcast si Om Denny ya, Iya, Om Sumargo iya. gitu. Iya, iya. Dan berjuang sampai sekarang. Iya. Oke. Nah, Itu sih. sekarang intinya sudah 2 orang jadi tersangka. Jadi tersangka ya. Oke. Menurut kalian bakal berapa orang yang masuk juga jadi tersangka lagi? Banyak ya. Banyak, bahkan ada artis besar Ada juga, artis besar. ada nama artis besar. Artis besar Itu akan terseret ya. yang jadi afiliator juga. Iya. Dia jadi- piator. Artis besar. Iya. Pemain sinetron. Termasuk brand ambassador kita meminta harus dipanggil. Oke, jadi Ya. ini diduga afiliator juga. Brand ambassador ini kan dia nggak mengajak orang, jadi sebagai dia juga berdampak lah kepada Oke, followernya. dia tidak mengajak orang tapi Ya, dia menjadi brandnya. menjadi brandnya. Oke. Tapi dia menceritakan kepalsuan itu juga nggak? Maksud gua kaya, gua menang gitu. Ya Pasti, pastilah, pasti. pasti Oke, ada oke. kemewahan di sana. Ada kemewahan di situ juga. Ya, Iya. harus karena Untung gua udah nggak hidup mewah sekarang. ya gara-gara mereka kan banyak yang susah kan, Iya. seperti itu. Oke, brand ambassador besar nih, artis juga bakal seret nih. Ya akan Oke. terseret ya. Nah itu kita meminta, jadi Iya. harus ada keadilan di sini. Oke, jadi dengan ditetapkannya sudah ada 2 orang afiliator yang Iya. jadi tersangka dan akan menyusul lagi, artinya apa yang Mas lihat dari negara kita? Artinya hukum di Indonesia ini adil, tidak tumpul Tidak ke memihak atas, ya. tajam ke bawah, tapi adil. Adil. Karena Adil, apa? adil. Karena kita ini backgroundnya orang biasa. Hmm. Kita backgroundnya orang biasa, tapi dengan kita melaporkan di sini juga Polri kerja profesional, kerja cepat, seperti apa yang disampaikan Pak Kapolri, presisi. Iya. Nah, ini untuk teman-teman korban juga, bahwasanya ya kalau misalnya afiliator yang masih berkeliaran kan masih banyak tuh yang berkeliaran. Iya. Nah, itu laporkan. Iya. Harus berani, jangan pernah takut karena Iya. kebenaran itu adalah di atas segalanya. Dan pernah ada orang yang bilang percuma lapor polisi itu tidak benar. Tidak, sekarang ternyata tidak percuma. Tidak Tidak percuma. percuma, kita Sekarang Buktikan bahwa ternyata Bisa. polisi bekerja dengan baik. iya, Luar sekarang hashtagnya tidak percuma lapor polisi. Betul. Nah seperti yang Rob bilang, Ya. akhirnya koordinator semua bersatu, Mas. Iya. Nah, kita bersatu semuanya, jadi kita ada banyak tim koordinator. Terus kita bentuk tim, akhirnya kita melaporkan si Ika ini, karena kita korbannya si Ika, sama DS juga berbarengan itu dilaporkan. Nah setelah itu ya maaf kata ya mereka ini kan terlalu percaya diri. Iya. Mereka punya uang banyak ratusan miliar. Tapi faktanya kan kemarin ditemukan rekening sampai ratusan miliar. Ya. Berarti mereka bukan kaya palsu kan itu kan? Kaya beneran berarti. Kaya dari hasil kejahatan Iya, kan. kaya beneran Kaya tapi beneran. dari hasil kejahatan. Hasil kejahatan. Dari hasil para korban gitu maksudnya. Ya. Kesimpulan yang saya tangkap gitu kan? Jadi kita bisa bilang ini sultan abal-abal. Oh. Ya kan, bukan sultan beneran. Tapi kaya ya kaya gitu ya. Kaya. Cuman sultan abal-abal karena bukan dari Dari hasil sendiri, keras, kerja ya. keras, Ya. hasil penipuan kan. Nah, akhirnya saya dilaporin juga, Mas. Saya dilaporin. Mas kemarin dilaporin kan? Saya atas dilaporin pencemaran nama baik. kalau pencemaran nama baik. Jadi tujuannya ini untuk membungkam korban supaya nggak ada lagi yang melapor. Takut-takuti. Ditakut-takuti. Mas takut nggak waktu dilaporin jujur sempat takut nggak? Kalau saya sudah siap menghadapi, saya udah kasih tahu di podcast karena saya udah punya bukti, Mas. Di saat mereka melaporkan kita itu kita Semua pakai korban semangat. panas. Oh panas. Panas semangat. semua. Makin Ini berarti ngancam, berarti kayak gini. suhu di
Ya, Iya. semua korban bersatu dan dalam grup sekarang udah ada 11.000 orang, Mas. 11.000 awalnya berapa? Awalnya Aku masih gabung 3.000-an. 3.000-an ya. 3.000-an ya, sekarang udah 11.000 dan itu berbagai daerah. Iya. Ya. Ada yang kalah puluhan, ratusan, ada miliar, 2,5 miliar, bahkan ada yang 20 miliar, Mas. Skala paling banyak 20 miliar. Ya, itu seorang wanita malah. Wanita ini kalah sampai 20 miliar. 20 miliar. Jadi itu Oke. bukan hanya uangnya aja, uang keluarganya. Ini orang kaya bukan yang si Orang wanita ini? kaya. Orang kaya karena 20 miliar. Ya, tapi kalau dia nggak ngelihat berita ini viral, kemungkinan dia udah Dia gadain masih lanjut. rumahnya, mungkin rumah orang tuanya. Untuk main lagi. Ya, dan pasti kalau udah seberat ini biasanya pasti akhir hidupnya. Karena udah habis semua kan? Oke. 20 miliar si Ya. wanita ini nih ya. Ya. Oke. Ini orang kaya kan? Orang kaya. Tapi ada nggak di grup korban itu yang mereka bukan dari orang kaya, orang yang biasa-biasa aja, cenderung susah malah Ya. ikutan ini dan jadi lebih susah? Ada, Mas. Banyak. Ada. Apa? Contohnya mereka backgroundnya apa misalnya? Itu yang di Bekasi Ibu Lisya itu. Lisya. Dia kalah ratusan juta, dia minjem juga. Minjem ke ojol karena di sini cepat, Pinjam- terus pinjaman dijanjikan online. pinjaman online, Iya. terus minjam ke tetangga, saudara, ke orang tua, akhirnya jadi susah. Jadi akhirnya gara-gara itu suaminya jadi sakit. Suami sakit. Sakit karena mungkin memikirkan itu ya. Jadi beban pikiran, jadi akhirnya jadi udah hampir cerai ya waktu itu ya. Hampir cerai, tapi gara-gara ini kasusnya naik, ya akhirnya mereka tahu bahwa ini benar-benar ketipu seperti itu, Mas. Ya. Sekarang nasibnya gimana ibu ini? Sekarang udah mulai membaik, tapi tentu saja kan Tapi harus bayar utang dong dia. dia harus bayar. Ya. Perjuangan ini kan masih belum berakhir, Mas. Jadi kami masih punya harapan bahwa pemerintah ini atau negara hadir untuk membantu korban. Kan ada harta yang disita, itu kan harta berasal dari korban kan. Ya itu. Oh ya bisa dibalik. Ya, kita meminta keadilan supaya dikembalikan. Oke. Seperti itu. Ibu yang tadi Ya. ratusan juta. Ada lagi nggak yang kalangan orang yang hidup di jalanan mungkin main? Ada ya, kayak tukang ojek juga ada. Tukang ojek juga banyak yang main gini. Banyak. Dari pegawai negeri juga ada. Oke. Dokter ada, pengacara ada, itu jadi korban semua di dalam, Mas. Jadi semua kalangan di dalam ini pengusaha-pengusaha besar. Aku masih yakin ya, ini keyakinan saya. Yang kalah puluhan miliar itu, Mas, masih ada. Pasti Cuma- ada yang kalau belum lihat. Cuma mereka belum nggak muncul. ngomong. Ya, belum muncul. Iya. Ya, jadi yang kalah 20M ini juga dia nggak mau sebutkan identitasnya. Iya. Tapi kemarin laporannya udah kita kawal sampai ke Bareskrim ya. Iya. Ya seperti itu. Banyak, Mas. Ya. Tadi sampai utang ratusan juta, sampai mau cerai. Ada Ya. lagi apa yang efek yang didapat para korban, apalagi yang Ada yang mengakhiri hidup. bunuh diri? Ya, ada beberapa. Jadi ada beberapa. Tidak hanya satu. Tidak hanya satu, banyak. Jadi kami dapat info dari grup ini bahwa tetangganya bunuh diri gara-gara aplikasi Binomo. Cuma kita nggak tahu afiliatornya siapa. Nah, kita dapat lagi ada yang gantung diri gara-gara Karena trading. terjerat hutang berapa dia? Bisa hutang atau misalnya dia ini, Mas, gadain rumah orang tua Dari rumah orang atau tua. tanah mereka salah satunya dan itu ditarik. Jadi akhirnya jiwanya kena Dia bunuh diri. bunuh diri. Oke, sampai apa lagi, Mas? Ada yang cerai. Cerai? Banyak pasti ya? Banyak yang cerai dan ada yang nggak punya tempat tinggal sampai saat ini. Sampai nggak punya tempat tinggal, Ya. dari punya rumah, Ya. dia jual rumahnya, Jual sampai rumah. nggak punya rumah. Akhirnya tinggal di gereja, mohon maaf, ada juga yang tinggal di masjid karena nggak punya tempat lagi. Ada yang tinggal di warkop juga. Ya, Tinggal di warkop Iya, juga. tinggal di warkop. Jadi dia pindah-pindah. kita sedih banget ini. Nomaden gitu ya. Iya. Ya, Ada yang sampai maaf gangguan jiwa? Oh, ada. ada. Itu lagi rehabilitasi. Kita ada teman satu. Oke, teman Jadi, nih. ya. Dia apa backgroundnya tadi? Dia ini orang biasa sih, orang Ya. biasa. Cuman dia mungkin jual tanahnya ya. Jadi kena jiwanya. Lagi dipulihkan sekarang sih itu. Mengerikan sih di sini. Jadi efek yang diterima korban itu bukan cuma materi yang hilang, tapi secara psikologi, Psikologi, secara sosial ya. itu hancur semua. Jadi dari sampai mengalami gangguan jiwa, Ya, hingga bunuh diri, cerai, cerai ya. Kehilangan pekerjaan ya, Hancur kayak saya semua. sendiri tuh kehilangan Ya, pekerjaan. banyak kehilangan Kamu kehilangan pekerjaan. pekerjaan? Iya, kehilangan pekerjaan. apa efeknya sampai kamu kehilangan pekerjaan kamu? Iya, karena ya misalnya saya bekerja di perusahaan BUMN nih, kan itu kan biasanya kalau misal karyawan tuh gaji per bulan. Ya. Nah, sedangkan di binary option ini ya kita bisa dapat kayak kemarin tuh saya satu hari bisa 5 juta, bisa 10 Iya, juta gitu. Dan itu berkala lah. Nah, jadi saya mikir ya
lebih mending di rumah gitu. Jadi efek Keluar. Iya, jadi pola pikir kita tuh udah diubah-ubah Mindsetnya gitu. jadi Mindsetnya udah diubah gitu. Ini duit gampang nih, duit cepat. Udah gitu kan. gampang, cepat. Ya udah terakhir habis itu keluar. Sekarang gini, Ya. sudah ada IKA, sudah ada DS, Ya. kan? Ya. Yang jadi tersangka. Ya. Saya juga sempat lihat kemarin ada yang disindir-sindir lagi sama Bobon Santoso, ada Ya. siapa namanya tuh? Noldi Geng, Wageng apa kalau saya? Geng. Yang naik Lambo kuning. Ya, lampu Yang kuning ya. Itu Bikin lagu Sultan Baperan. afiliator juga bukan? Afiliator. Oke. Tapi sekarang katanya jadi Udah miskin sendiri katanya. ya. Miskin, jadi Ya. miskin. Padahal belum dimasuk jadi belum dipanggil polisi kan? Ya. Belum dipanggil polisi belum, jadi belum. miskin. Ya. Oh, miskin sendiri. Miskin sendiri, Mas. Berarti dia lagi JR atau gladi resik atau latihan jadi miskin. Gimana cara itu jadi miskin? Nah, nggak tahu tuh. Tiba-tiba lampunya hilang, jadi tukang bangunan sekarang sama nelayan. Sama nelayan. Hah? Ya. Emang backgroundnya dia apa tadinya? Ya, Afiliator? backgroundnya kan dia kan bilang afiliator. Sebelum afiliator? Nggak tahu sih, tapi dengar-dengar dia jual kamera dulu. Maksudnya ya jual beli kamera. Oke, sekarang jadi nelayan. Jadi Jadi nelayan, nelayan. jadi kuli Jadi juga kuli kemarin. bangunan. Iya. Lampunya di mana lampu kuningnya? Ya Hilang. mungkin udah diamankan lah. Tapi dengar-dengar lampunya itu sewaan, Oh, bukan jadi punya pribadi. berarti dia nggak kaya beneran dong yang ini dong? Nah itu. Tetap kaya Ya, gayanya juga aja kan, berarti banyak ya, membernya kaya di ya. dalam. Hah? Banyak membernya juga, banyak korban. Oke. Mungkin nggak sekelas Sultan Oke, lah. kalau yang udah sekarang jadi tersangka kan udah jelas hartanya mah ratusan miliar Ya, nih. ratusan miliar. Udah dilihat nih. Ya. Iya kan? Nah, Ya. kalau yang ini nih, Puluhan miliar sih target tapi kita. kaya juga kan? Kaya. Berarti dia kaya. miskin ini bohongan dong? Bohongan. Settingan dong? Settingan. Nah, Supaya nggak disentil sama si Robin. soalnya nih kemarin dia ceritanya. bikin TikTok Iya. tuh, senggol dong. Nah, terakhir kita senggol, videonya hilang. Udah hilang, sekarang jadi Hilang. miskin. Sekarang jadi Jadi miskin. miskin. Tuh guys, ini settingan yang kayak begini nih yang rugi kan? Udah deh, raja settingan bukan udah punya lagi, ini udah ada yang Afiliator jadinya. Iya, udah deh. Udah. Oke, Mas, apa yang Mas Maru ingin lakukan setelah rugi ratusan juta ini? Mengembalikannya bagaimana? Berikutnya ya, Mas wira swasta kan? wira swasta. Usaha apa, bidang apa? Saya jualan aksesoris motor. Terpengaruh nggak bisnisnya? Hancur semua, Mas. Karena modalnya kan udah habis di sana Sekarang semua. masih jualan? Saya udah stop semua. Gara-gara itu? Gara-gara itu. Usaha aksesoris motor itu selesai? Hancur. Ya, jadi saya juga fokus di sini. Ya, kami tim koordinator komitnya. Karena gini, Mas. Setelah saya laporkan, setelah mencuat itu naik kan, Iya. uang saya sebenarnya dikembalikan. Oh, waktu Mas Maru Ya, keluar-keluar nih, ya. Ada penawaran. Ada penawaran dari mana nih? Dari teman aku koordinator juga. dari teman kita, tim kita. Tim kita. Oke, dari tim koordinator. Tapi dia berbicara atas nama siapa nih? Ya pasti yang kami laporkan lah, Ika. Ika ini. Ya. Oh, Ika nawarin mau gue balikin nggak? Ya, tapi bukan dia langsung ya, bukan langsung ke aku, tapi Oke. dia pakai orang koordinator. perantara. Koordinator. Dia mungkin timnya dia juga. Ngomong-ngomong nih. Ya, Terus? dia bilang, ini gimana nih, hentikan aja, ini mau dibalikin nih, gimana? Aku marah, Mas. Iya. Aku bilang tujuan aku bukan hanya uang itu, Iya. tapi tujuan aku ini bagaimana berhenti, dan di dalam ini banyak kehidupan orang, banyak orang yang miskin gara-gara ini. Jadi ini kita harus perjuangkan sampai benar-benar terungkap sampai ke akar-akarnya. Apa komennya pada saat itu, feedbacknya mereka? Ya udah gitu aja, mungkin mereka sampaikan ya. Oh, nggak dibujuk lagi? Akhirnya saya dilaporin. Jadi setelah ditawarin mau uang kembali, Ya. seolah-olah ini damai nih gitu ya? Ya, Dengan kata lain ya? ya, Nggak mau, ditolak, ya, dilaporin. dilaporin. Jadi tujuan ya kita ini hanya menduga aja. Tujuannya tadi kan sama-sama cabut laporan lah. Iya kan, biasanya kan kayak gitu. Tapi aku nggak mau. Aku sudah komit di awal bahwa ini harus diberantas. Iya. Ya seperti itu. Jadi kalau saya terima uang itu, bagaimana nanti misalnya anak-anak saya, mohon maaf, mereka bisa gantung diri gara-gara ini kan? Bisa aja kan? Kita nggak Iya. tahu. Atau teman-teman saya, keluarga saya yang lain. Jadi memang kami udah komit, dan si Rob ini juga komit. Dia bilang ke saya, apapun yang terjadi kita hadapi. Nah udah, kita bersatu, aku bilang. Jadi artinya kita nggak mau dibayar gitu, Pak. Jadi Bahkan sempat harus ada yang benar-benar nawarin selesai. 5 miliar ya kemarin. Oh, untuk apa? Ya untuk, ya udah biar stop aja gitu. Nawarin ke siapa? Ya nawarin ke tim juga. Ke tim? Oke. ya bukan ke saya sih, itu ke tim. Tapi Tapi ke saya tim. nggak tangkap itu. Karena afiliator tuh tahu bahwasanya kita ini nggak akan mau Ya. terima duit-duit seperti itu. Mereka udah tahu. Berapapun Karena nominal. kita udah sampaikan di awal juga, kita nggak mau dibayar. Yang Iya. penting kita harus proses hukum. Oke. Nanti kalau uang kita mau kembalikan di sana aja, iya kan? Oke. Kita pakai proses hukum aja. Seperti itu, Mas. Mas, sekarang intinya adalah
ada afiliator yang emang kaya Ya. gara-gara uang korban, Ya. gitu kan? Ya. Ada juga afiliator yang pura-pura Miskin. miskin. Ya, sekarang. Padahal dia miskin nggak menurut Mas? Jujur. Kira-kira dia miskin beneran nggak? Enggak, Kaya enggak, Mas enggak. mereka. Kaya. Uang hasil Jadi penipuan settingan itu miskin, tapi settingan ya ya. setengah miskin. Oke, mereka miskin settingan. Ya, yang lainnya udah kabur semua. Tapi yang sekarang pura-pura miskin itu bakal dipanggil juga kira-kira? Ya pastilah Pasti, diproses. kita kejar, kita kejar. Emang Tunggu satu-satu waktu aja. nih? Jadi Satu-satu aja satu-satu biar ya? ini. Soalnya terlalu banyak juga pusing juga ini ya kan Iya. ngurusnya. Soalnya kita terlibat semua di dalam. Oke. Kita yang ngurus semua korban, kita kumpulin laporan, kita kawal gitu. Oh ya, sama saya mau nanya juga. Di YouTube Mas Maru yang waktu membongkar ini awal, ada Mas ngebangkitin laptop tuh ya? Iya betul betul. Itu sekesal itu Mas? Saya kesal. Hmm. Laptop ini aku udah pakai sekitar 3 tahun ya. Hmm. Tapi ini benar-benar aku korbankan karena ini kekesalan hati saya. Jadi ini menggambarkan bahwa saya benar-benar marah. Ketika, Coba, iya, ketika aku lihat ada permainan itu Mas. Iya. Nah ini laptopnya. Coba laptopnya. Nah, ini. Oh ini buktinya nih ya? Ya, ini Rusak nggak waktu dibanting Mas? Rusak langsung Mas. Langsung rusak ya? Ya. Nah ini Oh. di sini hancur. Ya. Oh hancur nih? Hancur. Ini. Ini hancur nih. Ya, Oh, di sini iya, juga ada patah Bang semuanya Hotman. sama di sini. Ini ada tangan Hotman Paris ya? Ya, Farma Paris, Oke. Banden Sumargo, Ical Muhammad. Nanti Iya. juga minta tanda tangan juga. Oh boleh. Siap. Iya. Oke. Boleh? Boleh. Tanda tangan. Oh, di samping Densu dah tuh. Ya. Oke. Mantap. Masih banyak. Nama saya ada di laptop. Ya. Kalau nanti ini jadi sejarah ya. jadi sejarah ya, ini bakal masuk museum Ya. binary option Ya. Wasgon nanti. Jadi gara-gara ini viral dan yang viral itu laptopnya. Ah ya, oke. Ya laptopnya ya. Iya, siap. Taruh lagi tuh. Ya. Mas ada korban lain nggak yang kita bisa ajak ngobrol mungkin? Ada. Apa dia ini apa? Backgroundnya apa? Ada yang di Palembang ini dia pengusaha satu orang, terus di Bekasi ada ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga. Aku nggak bisa. Oh nggak bisa. Oh berarti yang ini yang di Palembang ini dia apa namanya pengusaha habis 2,5 M. Boleh kita? Ya boleh. Bisa direkam. Dia nggak mau di ini, nggak mau di Oh, iya dengar ya Mas. Ya. Ini dengan Mas Ilham ya? Mas Rizky. Oh Ilham sih. Mas Rizky Ilham korban yang satu lagi. Oh, iya. Mas Rizky di Palembang ya Mas? Mau tanya Mas, rugi berapa? Sampai berapa rupiah Mas? Dirugikan berapa? 2,5 miliar. Boleh tahu nggak Mas Rizky ini backgroundnya apa? Kita alhamdulillah ada usaha, berbagai usaha. Di bidang apa? Di bidang apa? Usaha konveksi, percetakan sama jasa. Oke, terus main binary option. Benar. Hilang duitnya. Hilang habis, hancur. Usahanya sekarang? Nggak jalan sekarang. Ini yang bikin apa aku. Oke, kenapa nggak jalan? Apa akibat kerugiannya uangnya dipakai buat itu? Yang pertama itu ya, modalnya pakai. Habis itu yang bikin aku nggak jalan sekarang itu, Iya. aku ada pakai uang rekana. Iya. Otomatis ketika aku buka kan orang minta. Oke. Itu di sana jadi usaha sekarang kok ya nggak ada sekarang. Jadi sekarang fokus mau ngelunasin utang. Utangnya berapa jadi sekarang totalnya? Lumayan, aku kan 2,5 tuh. Iya. Ya, sekitar satuan utang itu ada. Utang 1 M lebih dari uang orang berarti ya? Ya, benar. Caranya gimana ngelunasinnya Mas kalau udah usahanya nggak jalan? Nah, itulah yang aku pusing sekarang bang. Makanya kemarin aku udah negosiasi sama yang aku bersangkutan kan. Aku janji kemarin itu beri aku waktu 7 bulan untuk aku mulai usaha lagi. Habis itu untuk bisa nyicil utangan. Yakin ya? Insya Allah. Insya Allah. Dan sebelum Mas main binary option, usaha percetakan, konveksi dan lain-lainnya jalan nggak? Jalan om. Jalan. Omset atau keuntungan sebulan sekitar berapa? Paling banyak? Kalau dari satu usaha aja kayak floris bunga aku itu kalau satu bulan itu di angka 15 sampai 20 juta itu insya Allah pasti. Bunga ya 20 juta. Ya. Kalau di konveksi Kalau di konveksi kita tergantung orderan. Gitu. paling banyak berapa biasanya? 10 juta itu udah pasti dapat. Oke, di percetakan
Iya. orang jalan. Tapi sekarang jadi tidak ada pemasukan gara-gara usahanya nggak jalan karena uang hilang semua ya. Alat konveksi bordir aku sekarang aku lelang. Siapa yang mau jual? Alat konveksi juga dilelang. Benar. Boleh tahu nggak Mas, pertama kali ikutan binary option ini gara-gara lihat siapa? Pertama aku di bulan 6 itu kan aku lihat si Indra ya kemarin. Iya. Pertama lihat Indra, aku bulan 6 coba aku deposit bulan 6. Aku di bulan 6 2021 itu aku udah loss 54 juta. Oke, langsung hilang 54 juta pertama. Ya hilang bener. Yang bikin Mas mau main lagi apa? Karena apa? Di bulan 78 aku stop. Iya. Di bulan setelah aku lanjut itu kan gini, aku terus ada ikut juga kan, ikut pro gitu kan. Nah di sana juga kan dibilang bisa kembaliin uangnya, asalkan nggak perlahan. Katanya kan ada ilmunya dan ada buktinya. Oke. Buktinya orang-orang itu. Oh, buktinya para afiliator itu yang kaya raya. Kan bilang trader bukan afiliator mas. Oke, ya dulu trader benar. Gitu. Oke deh, dia meyakinkan sedemikian rupa, ya udah gitu loh belajar. Oh ternyata ini mas, entah kayak gimana ya, kayak di hipnotis kita nggak berhadapan kayak gitu ya. Iya. Nah, di bulan 10 aku udah mencapai kerugian Iya. 1,1. 1,1. Iya. 1,1 di bulan 10. Iya, aku stop. Aku ibaratnya gini ngomong ya, aku nggak ada uang duit lagi. Oke. Aku nggak ada duit lagi. Kayak gimana dong? Aku masih percaya. Terus? Aku masih percaya. Terus mereka tetap bilang bisa balikin 10% misalkan per hari dan Iya. modal. Iya. Kayak gitu kan. Ternyata ya setelah habis beneran. Nah aku udah pertama aku nggak. Berarti aku dong yang kayak gimana salahnya kan? Ternyata aku yang bodoh. Kayak gitu aku pertama kan. Oke. Masa orang ada yang berhasil, aku enggak. Oke, berarti semua hampir sama nih secara psikologis ya. Iya benar. Ternyata kalau kan cuma satu orang mungkin dia nipu lah kayak gitu aku pikirkan. Ternyata kan banyak kayak Doni Salmanan, Erwin Laisuman, si Indra, yang lain-lain kan banyak berhasilnya. Oh ternyata aku deh yang bodoh. Terus setelah aku lihat Bang Maru naik ini, aku pelajarin lagi. Oh ini memang nggak benar ini. Baru sadar kalau Mas korban gitu. Benar gitu. Makanya aku langsung datang ketika rombongan Bang Maru mau aksi kemarin. Ke baris krim dia ikut. Oke. Iya. Aku langsung datang, langsung gabung, aku chat kan di grup gitu, langsung datang. Ya udah aku langsung apa hari Seninnya terus tanya mau aksi, paginya aku datang langsung ke Mabes gitu. Oke. Mas, apa yang Mas harapkan dari ini, Mas? Kejadian ini, Mas? Yang pertama aku harapkan, alhamdulillah terima kasih sebelumnya ke Mabes Polri, Iya. kepolisian, sama Bang Vincent juga yang udah berjuang dan tim sudah menetapkan keadilan, yaitu yang tersangka. Satu lagi harapan sih, semoga seluruh afiliator dan binary option khususnya itu dihabiskan. Iya. Ada lagi masih di Indonesia ini khususnya. Iya. Korbannya sadis mas, sadis benar. Bukan hanya uang hilang, ada keluarga, ada yang bunuh diri, depresinya berat. Aku Iya. stres mas, Oke. stres. Sampai gimana, Mas? Gimana ya? Entah kayak handphone aku mas udah 2 aja, aku banting nggak sadarnya. Oh, handphone banting 2. Cuma aku hancur handphone. Ada kemarin iPhone, untung nggak aku banting, tapi aku jual untuk deposit. Oh iya, untung pintar Mas berarti. Yang iPhone-nya nggak dibanting ya? Deposit juga. Iya, buat deposit ya. Habis bener jadi harapan Iya. yang aku yang diberantas dihabisin slip. Oh, mati. Oke, lanjut lagi, Mas. Harapan kedua apa, Mas? Selain keadilan yang kita harapkan, Iya. khususnya korbannya, aku sebagai korban juga untuk penegakan adil seadil-adilnya. Karena kita tahu dan sadar orang-orang afiliator ini yang pertama punya uang, jangan sampai keadilan di negara ini kalah kayak gitu. Oke, jadi harapan Mas uang mereka juga sebagai untuk membayar kerugian para korban ya gitu. Benar. Ya. Itu yang kalau bisa dan diharapkan. Karena kenapa mas? Jujur aja, di sanalah kehidupan kami para korban. Oh, oke. Kalau enggak, bayangin aja mas, zaman sekarang mau ngumpulin uang itu bukan semudah yang diharapkan. Kita ditipu segini, yang pertama psikologis kita hancur, Iya. uang kita hilang, seharusnya bisnis kita berjalan,
bisa ada keuntungan, sekarang habis semuanya. Oke. Nggak bisa diceritain lagi, apalagi sekarang Mas yang aku jadi terpukul gini ya Mas. Iya. Istri sekarang ngandung, Istri hamil. istri hamil, kemarin tuh udah akhir bulan ini, mungkin doain semoga lancar persalinan. Insya Allah. Sedih kayak gimana, di saat mau ngelahirin buah hati, kondisi aku sekarang, jujur aja Mas, nggak ada sama Iya. sekali yang dikirakan tuh. Iya. Habis untuk istri ada juga jualan sedikit-sedikit, gitu aja Mas. Oke. Nggak tahu mau gimana lagi Bang. Iya, iya. Oke, ya pokoknya Mas semangat. Siap. Mudah-mudahan usahanya bisa jalan lagi. Utang yang belum terbayar bisa cepat terbayar, usaha bisa cepat jalan lagi. Istri nanti melahirkan dengan anak yang sehat semua ya. Amin. Semangat Mas. Ya. Thank you Mas. Ya, Assalamualaikum. Nah, pertanyaan saya, Ya. ini binary option ini Heeh. punya siapa Mas? Punya orang luar negeri apa punya orang Indonesia? Nah, kita dengarkan bocorannya, dulunya ini dari luar katanya. Nah, karena servernya menggunakan di luar negeri ya. Tapi setelah akhir-akhir ini dilacak oleh kepolisian, ini patut diduga ada di Indonesia. Orang pemilik binary option ini di Indonesia? Ya, diduga ya. Karena Iya. udah keluar beritanya kemarin bahwa pembayaran semua menggunakan kayak seperti itu payment gateway itu menggunakan bank transfer Indonesia. Oke, Indonesia. Ya, di dalam itu semuanya ada bahkan ya, Ya. ada ya seperti itu. Kan itu punya Indonesia semua Oke, kan. jadi diduga dia ada di Indonesia. si Diduga. pemilik. Bahkan infonya ada agensi yang memfasilitasi afiliator. Oke. Ya, ada Jadi itu pasti agensi. kena juga dong. Kena. Ya, Nah, kena. pertanyaan Ini berikutnya, dikejar. kalau si afiliator ini sekaya itu, Ya. si yang punya binary option ini lebih kaya lagi apa enggak? Wah, lebih gila lagi. Kaya kan. Lebih Pasti, kaya lagi. Pasti. Jangan kan yang punya, Iya. manajernya atau agensinya aja yang membawahi Afiliator ini. ini. Itu udah gila banget. Oh, berarti agensinya lebih parah lagi dong dari Parah, afiliator. lebih. Karena dia Lebih. memfasilitasi. Nah, ini udah semua disentuh belum afiliator. sama manajer ini? Udah Si kita, agensinya? udah kita ini, Udah udah kita kasih datanya kasih udah. datanya. Ada orangnya udah Ada. udah Lagi data. dilacak. Jadi di atasnya para afiliatornya ada Ya. si agensi. Ya, kan dari si DS Iya. itu agensinya kan udah dapat 1,5 T. Triliun. Ya, Oke. 1,5 T ya yang masuk berita ya. Oke. Jadi Jadi itu- agensi ini lebih kaya lagi dari afiliator ini. Ya, Tapi cuma nggak nampak ke Nggak kelihatan. Ya, karena mereka nggak pernah nongol Iya, ya. nggak Ya, ya, nongol. Oke. itu kita minta diusut Semuanya semuanya. udah pada di luar negeri mereka nih. Ya, kita nggak Iya, tahu ya, tapi iya, iya. kita percaya pada Polri. Nah, selanjutnya bagaimana Ya. nasib para artis-artis Ha-ha. yang jadi brand ambassador atau mengiklankan binary option ini? Jadi kemarin kan kita ada acara di Hot Room, Iya. Bang Hotman Paris. Nah, di sana juga ada Bang Hotman dan ada pakar hukum pidana ya. Iya. Nah, di sana dibahas bahwa yang mengiklankan itu tidak masuk di dalam ini. Maksudnya tidak kena Pidana. pidana. Iya. Ya, itu pakar hukum yang berkata seperti itu Iya. ya. Kenapa? Karena alasannya aku nggak tahu, Ya, tapi oke. secara hukum katanya itu tidak kena. Tidak kena. Tidak kena. Jadi ini beda dengan afiliator berarti ya? Beda dengan afiliator. Iya. Jadi mereka itu kan hanya dibayar karena mereka nggak tahu. Jadi dikasih ilustrasi, Oke. misalnya kamu diundang nyanyi di situ, Iya. ya kan. Sementara tempat itu kan kamu nggak tahu itu bermasalah misalnya, ya Iya, kan. Dan iya. dia hanya nyanyi aja. Setelah itu dia dibayar, dia balik. Balik. Udah, Tidak ada masalah. tidak ada masalah. Jadi intinya kesimpulannya afiliator adalah orang yang mengajak dan mendapatkan mendapat keuntungan komisi keuntungan dari dari kemiskinan kerugian para orang lain. korban. Ya, Itu bedanya ya. Jadi Itu bedanya. Oke. Nah, kalau ambasador itu kan bintang iklannya. Iya. Apa namanya? Dia terjun di dalam itu. Iya. Pasti ada kontraknya ya. Iya, harusnya. Seharusnya kan harusnya. ada kontraknya perjanjian ya. Iya. Itu aku nggak tahu secara hukum kan kemarin belum dibahas. Iya. Tapi itu kita serahkan ke Iya. ranah hukum aja boleh. Kalau brand ambassador yang mendapatkan komisi juga, Nah, kena nggak tuh? aku nggak berani sampaikan ya, tapi Iya. kita serahkan Iya. ke hukum aja boleh. Ya. Siap. Tapi kalau yang iklan itu aman, Aman. aman. Oke. Jadi intinya kurang lebih kejadiannya hampir sama. Iya. Tertarik karena seorang afiliator yang terlihat kaya, sultan, kaya mendadak, Benar. cepat dapat duit dengan mudah dan pasti menang, Ya. selalu menang gitu kan. Tenang. Dan ya, dan psikologis pun kalau kita kalah, kita akan menyalahkan diri sendiri. Betul. Oh, gue bego, dia bisa karena
terlihat dia kok menang terus gitu Ya, kan. sukses. Ya. Sukses. Ya, Itu hampir sama ternyata ya, cerita semua orang. sama. Bahkan sampai sekarang ini kita diserang nih. Oleh? Sampai Buzzer Ika, ya, buzzer Ika dan afiliator. DS itu Iya. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan itu kita diserang. Apa dengan cara apa nyerangnya? Serangnya gini, misalnya kayak di komen gitu kan. Kalau profit diem-diem. Oh, kalau Lolos, kalah kalah. musuh gitu. Nah. Padahal kan tujuan kita ini dari awal ini untuk memberantas untuk supaya kejahatan ini udah Di stop. jalan, di stop Nah, gitu. binary option masih ada yang jalan nggak sekarang? Masih ada. Oh masih jalan? Masih ada. Loh, kok masih jalan? Bisa masih jalan? Nah, kalau kita kan kemarin kenapa? Nah ini jadi Iya. dilema juga Iya. karena mereka bilang afiliator kan ditangkap nih pejudi, berarti korban juga pejudi gitu kan. Nah, sebenarnya saya kan nanya ke lawyer kita Bang Vincent, dia bilang bahwasanya kalau kita ini bermain binary option sebelum pemerintah menyatakan bahwasanya ini judi berkedok trading, itu kita korban. Iya. Tapi Tapi kalau sekarang masih kita main. setelah pemerintah udah menyatakan itu, tapi kita masih main, itu bukan korban tapi pelaku judi itu sendiri. Penjudi. Penjudi. Oke. Gitu. Judi di sini hukumnya apa? Kalau ya di penjara, Ya. Kalau judinya di Las Vegas nggak ya? enggak. Nggak ya? Iya. Oke. Apa bedanya dengan robot trading? Itu berbeda ya. Beda. Nah, Itu aman robot trading nggak? itu ilegal juga. Ilegal juga? Udah diproses kok itu. Judi juga Belajar bukan? juga. Oh, kita nggak bisa menentukan itu ya, tapi ini memang termasuk ini juga ya, termasuk kejahatan juga. Robot trading kan Robot kalau kayak trading, kita ya. nanam duit berapa, Ya, ya. nanti robot yang mainin, kita Ya. terima untung gitu kan? Ya, ya. Oke, itu juga nggak legal tuh? Nggak legal. Dia Nggak ilegal. Ilegal. Intinya setiap orang yang menawarkan keuntungan yang pasti itu pasti Keuntungan yang pasti, Iya. kecuali kalau dibilang ini bisa menang, bisa kalah, itu bebas gitu ya? Beda ya? Tergantung regulasi. Ada regulasi. Iya. Kalau main saham atau main kripto? Kalau itu murni ya. Kalau saham nggak ada kripto- manipulasi di sana. Iya. Ya, itu nggak masalah, aman. Khusus saham lah ya. Kalau kripto kan mungkin belum ada ininya di Iya, iya. regulasinya ya. Saham kripto hampir sama, cuma beda dia koin Ya, atau token gitu ya? Beda. Tapi Iya. kalau saham itu resmi mas. Iya. Jadi dia nggak ada permainan yang tadi itu bisa naik turun. Jadi dia dicek di sini dengan global itu sama. Iya, dengan Persis. dunia sama, Dengan worldwide dunia sama. sama. Oke, semua yang terdaftar di Bapepti berarti aman ya? Aman. Aman. Oke, Aman. semua yang udah terdaftar di Bapepti berarti situ legal ya? Ya. Oke, jadi guys, kalau mau main saham atau main apa yang trading seperti ini yang terdaftar di Bapepti. Yes. Ya. Oke, dan saya mau tanya lagi, ini para afiliator sudah ada yang masuk, Ya. sudah akan ada lagi yang diproses. Ya. Bisa nggak secara singkat dijelaskan, dia dikatakan afiliator dan masuk kategori akan jadi tersangka jika Jika bisa dibilang dia, afiliator atau apa? ya, dia mengajarkan Mengajarkan orang, mencari korban, Oh, iya. cari member, terus dia ada linknya oke. untuk mencari keuntungan sendiri, itu afiliator kategorinya. Tapi Walaupun dia tidak menjanjikan keuntungan. walaupun tidak, Iya. karena itu udah masuk dalam kejahatan ini. Iya. Tapi kalau dia brand ambassador itu beda, dia tidak. Kalau brand ambassador gimana? Brand ambassador dia hanya menjadi bintang di sana, Iya. seperti bintang iklan ya. Dia nggak mengajarkan, Iya. tapi tentu saja kan pengikutnya akan berpikir bahwa itu sebuah kebenaran kan. Oke, dia belum tentu main juga kan? Belum tentu, Oke. ya seperti itu. Tapi tentunya gara-gara itu ya banyak orang terjerumus juga. Terjerumus. Ya, tapi kita nggak tahu dan nanti proses kepolisian seperti apa ada perbedaan mungkin dengan Oke. afiliator atau bagaimana. Nah, kalau BE kan biasanya lebih ke promo kan. Oke. Karena kan perannya juga harus dilihat dulu. Berbeda ya. Dilihat dulu perannya perannya dia yang benar-benar nyari member, Iya. mungkin kejar apa cuma promo doang. Iya. Oke, jadi intinya ini masih berlanjut ya. Betul. Dan ini masih berapa persen nih? Perjalanan ini. Sudah 50% ya lebih ya. Jadi semua korban juga sudah mulai ada senang sekarang, tapi kan masih belum selesai kan. Karena Oke. harapan mereka kan uang itu harus kembali. Oke, yang pura-pura miskin tadi kira-kira bakal masuk? Kita kejar. Semua yang ini, Iya, semua yang melakukan kejahatan ini kita meminta Iya. jangan sampai ada satupun yang lolos. Iya. Itu harapan kita ya. Jadi Iya. semuanya adil Iya. ya seperti itu. Iya. Jadi tetap kita kawal sebagai tim koordinator, kami tetap mengawal kasus ini Sampai tuntas. sampai tuntas. Sampai diproses secara hukum. Ya, Oke, kira-kira menurut kalian ya. tuntutan penjara berapa tahun yang akan terjadi sama afiliator ini? Sama semua. Sama. Sama Ancaman 20 tahun. 20 tahun. Karena Itu berlapis. kan- Oke, itu 20 tahun kan? Ya. Kira-kira nih, analisa prediksi aja. Ah. Bakal jadi berapa tahun? Coba, menurut lo. Iya kalau Vonisnya? Vonisnya. Ya, kita nggak bisa ya. Nggak bisa. Harus inilah, di atas 15 ya. Harus kalau sampai di bawah 10 tahun artinya Kita akan ini ya, akan kawal juga Iya. ya kan. Karena ini satu kejahatan, karena Iya. ini kan berlapis Mas ya. ya Jadi supaya juga ada efek jerah kepada Oke. afiliator ini. uang mereka
otomatis harus disita disita semua. dan harus dikembalikan Dikembalikan ke korban. korban. Ya, Penghitungannya gimana ini? Bisa tuh. Bisa. dikumpulkan semua Dikumpulkan korbannya. semua. Ya. Berarti mereka akan jatuh miskin. Ya, Seharusnya gimana begitu. lagi ya kan? Iya. Uang juga bukan uang mereka. Ya, karena mereka juga tadinya nggak kayak begini. Iya. Ya kan? Karena yang disita itu harus hasil kejahatan, Mas. Iya. Karena polisi ini kan presisi. Iya. Kalau itu memang Kalau dari uang uangnya, sebelum itu enggak. enggak, ya itu kita Ah. percaya sama kepolisian. Ya. Kalau tidak ada hubungan dengan kejahatan ya tidak akan Ya. ditaati. Tapi Ya. Mas yakin ratusan miliar itu rata-rata mayoritas mostly dari kejahatan ini? Kalau Oh, ini dibilang ya, kejahatan. iya kalau khusus yang Iya. Sultan ya, Iya, yang itu Sultan. ratusan miliar. Iya. Tapi prediksi aku ini ya ratusan sampai T, Bisa sampai triliun. bisa sampai triliun. Per Karena orang apa totally? totally. Totally. Jadi Iya. bukan ini ya afiliator Sultan ini. Iya, afiliator Sultan ya. Satu orang Satu orang bisa triliun. bisa, Jadi duitnya masih ada yang belum deteksi. masih ada. Karena gini, Makanya taruh kami di- lihat dari member Mas. Iya. Kami lihat dari member, Iya. survei kami dengan Oh, dihitung rata-rata nih. loss. Gitu. Analyze. Ya, Which is Perkiraan itu berapa? ada sampai T. ya. Karena membernya aja kan ratusan ribu orang. Iya. Ya kan? Nah itu kali dikit-dikit aja itu kan misalnya 100.000 orang aja, kalau kalah 10 juta misalnya 10 juta dia dapat itu kan udah 1 triliun. Contohnya Iya, Mas Maru aja nih lossnya 500 juta. Ada yang Iya, 20 Terus ada yang M. 20 M. Iya kan? Jadi dananya itu kami Satu meminta orang. harus di cek semua kan sekarang ada kripto ya kan? Iya. Nah itu kan Iya. harus dicek semua di sana. Currency-nya kemana mereka lari? Iya, nah seperti itu. Ya karena kan juga sekarang di antara afiliator itu ada yang main kripto Ya juga. ada Bitcoin apa Iya, baik dan ada segala macam itu NFT mungkin harus gitu ya. dikejar. Iya, apakah Ya. ada duit-duitnya di situ gitu? Ya. Iya. Seperti itu. Oke, kita tapi pertanyaannya apakah ya sekarang instansi yang terkait mampu mengejar sampai ke wallet-wallet di dalam ya dia tadi ya bukan currency-nya beda. Kita percayakan Iya, ya, iya, tapi iya, terus iya. kita dukung juga, kita Iya, dorong iya. juga. Kira-kira ada uang yang udah lari ke luar negeri loh? Perkiraan kita ada, karena di YouTube mereka kan udah ada. Iya, Si Ika ini kan beli Bitcoin itu banyak. iya. Jadi dia udah ada pernyataan bahwa asetnya ada di Bitcoin. Jadi Oke. harus dikejar. Ya seperti itu. Oke, ya. Mudah-mudahan ini masalahnya cepat selesai dan baik untuk semuanya. Ya, yang terbaik untuk semuanya. Ya. Dan intinya adalah satu pelajaran yang saya ambil adalah memang tidak ada yang begitu mudahnya untuk kita mendapatkan uang. Yes. Kalau kita mendapatkan uang dengan mudah itu perlu diwaspadai, itu perlu dicurigai. Ya. Karena sesuatu itu perlu proses. Karena saya aja bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun cari uang kerja keras, ya hidup saya ya sekarang ya cukup. Tapi dibilang sultan ya enggak. Ya saya cuma cukup aja. Gitu kan? Makanya saya juga kadang-kadang juga salah menginspirasi anak saya. Saya sempat jadikan contoh. Tuh contoh anak muda 20 tahun udah kaya raya. Ternyata saya menginspirasi orang yang salah. Tapi nggak apa, saya koreksi. Tapi ada juga orang anak muda yang di sekitar saya yang umur 20 tahun memang sudah sukses tapi tidak dengan badan option. Itu yang mungkin perlu dilihat. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Terima kasih Saru. Mas. Mas Rob, terima kasih Sama-sama. banyak. Ya. Sukses. Kita kawal terus sampai nanti apapun yang terjadi kita percaya keadilan berlaku di negara ini. Amin, amin. Amin. Oke, Yes. amin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalau ada yang atau kalau ada di antara kalian juga punya pengalaman yang sama, silakan isi di komen ini atau mungkin orang sekitar kalian sampai terjadi apa, yuk isi kolom komen ini dan ceritakan pada kita semua. Terima kasih banyak dan buat kalian juga punya masalah apa, punya masalah keluarga, masalah dengan apapun bisa kirim ke email ini ya. Nanti kita akan tuntaskan juga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.